Pak, sekarang tuh banyak anak muda yang sakit hati terus cinta, Pak. Untuk hati yang sedang meredam sakit, membalut kecewa dengan senyum dan tawa, dengan infak subuh di teras dakwah, insya Allah, Allah jaga dirimu dari duka dan lara. Oke, baik sekali. Baik teman-teman, sudah ada yang mau bertanya? Kayaknya banyak ya. Oke. Wih, udah pada gak sabar. Angkat tangan ya. Angkat tangan. Mungkin Ikhwan. Yang Ikhwan dulu nih. Yang Ikhwan ada berapa? 1, 2. Oke, ada 2 orang. Yang Ahwat, angkat tangan. Tuh, 2. Wah, banyak ini ibu-ibu butuh duit ya. Mungkin yang Ikhwan dulu ya. Iya, silakan Mas yang pakai baju coklat. Izin bertanya Ustadz, mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait istilah tadi Ustadz. Di kepala saya ada bercabang tentang ketika Ustadz mengatakan peminjam Ustadz. Di kepala saya itu apakah pemohon pinjaman atau orang yang meminjami gitu, begitu. Ini langsung dijawab. Oh, nanti saya. Oh iya Ustadz. Udah dia pinter Ustaz. Kemudian Ustadz, dalam dalam aplikasi mungkin bentuknya kan ada pihak ketiga yang barangkali nantinya akan ada potongan keuntungan mungkin Ustaz. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Dan kalau aplikasi mungkin tentang ada yang sensitif juga Ustaz terkait identitas peminjam gitu Ustaz. Maksudnya identitas yang mau meminjam gitu. Nah itu baiknya bagaimana Ustaz? Yang pertama Mas, pertanyaan pertama. Terkait yang pihak ketiga, kan ada yang orang memberikan pinjaman, kemudian aplikasi mengumpulkan uang untuk dikumpulkan dan nanti memberikan pinjaman. Nah, itu kan pihak ketiganya Ustaz. Nah itu kira-kira bagaimana? Kan pihak ketiga yang contohnya. Maksudnya kan sebagai aplikasi dia itu mengumpulkan dana untuk nantinya akan. Artinya dana itu nanti untuk dipinjamkan lagi. Iya. Ya kan, dana dari yang hasil pinjaman orang ya puterannya kan. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga terkait sikap yang ahsan Ustadz ketika yang dipinjami itu belum ada kepastian Ustadz. Belum ada kepastian. Sementara sudah lewat jatuh tempo. Kemudian yang keempat, yang terakhir mungkin karena terkait Indonesia kan mungkin orangnya banyak yang nggak enakan. Nah itu mungkin Ustadz boleh memberikan trik untuk bagaimana menagih. Iya Ustaz, penting itu. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang peminjam. Setelah meminjam ya, peminjam. Istilah peminjam. Tadi lawannya saya sebut peminjam sama yang meminjami. Susah juga ya. Sebenarnya kreditur sama debitur aja tadi. Oke. Lebih ke ekonomi. Peminjam itu adalah yang meminjam. Nah, kalau yang meminjami ya yang meminjami. Peminjam itu yang meminjam. Artinya dia yang tidak punya uang, ya kan, pinjam duit, ya kan, tidak punya uang, pinjam duit. Dipinjami sama yang meminjami. Nah, itu tadi maksud yang masalah istilah peminjam. Apa itu maksudnya peminjam? Tadi mungkin sebagian ada yang pusing. Saya pun tadi tertukar-tukar sebenarnya. Yang belakang agak lola juga kayaknya. Sorry Wong. Terus apa tadi yang kedua? Masalah pihak ketiga. Nah, pihak ketiga. Jadi dia meminjamkan uang, kemudian mendapatkan bunga. Kemudian bunga dan modalnya itu dipinjamkan lagi dan terus diputar. Ya itu sama aja sebenarnya, riba fi riba itu namanya. Riba di dalam riba kan seperti itu. Itu sama aja. Dia memang bisnisnya seperti itu. Tidak ada artinya apa hukum pihak ketiga ini atau si aplikasi ini kan ya. Berarti pihak ketiganya kan aplikasi itu kan. Seakan-akan antum mau mengatakan bahwasanya ini pihak ketiga ini cuman muter duit. Tapi kan dia beda loh sama orang yang ada yang nyimpen. Kan dia nggak ada orang yang nyimpen di dia. Nggak ada orang yang nyimpen. Berarti kan dia harus punya modal dulu nih. Minjemin uang. Habis itu baru uang itu balik. Beda sama kayak misalnya kalau bank itu baru yang mungkin bisa disebut dengan pihak ketiga. Kayak bank itu. Karena dia orang nyimpen duit di dia. Habis itu duit yang disimpan di dia ini dipinjamkan ke orang lain. Kan seperti itu. Nah itu baru ini banknya ini pihak ketiga.
Nah, tergantung nanti dipinjam itu nanti masalahnya lain. Kalau masalah bank itu nanti kalau dipinjamkan orang lain, tentu di sini kalau misalnya kita taruh uang di bank dan memang kita semuanya sudah tahu bahwasanya bank akan memutarkan uang itu, akan memutarkan uang itu, maka kalau misalnya si bank ini ya menggunakan uang, artinya kita sudah tahu nih ketika masukin uang ke bank berarti uangnya bakal diputer secara otomatis, itu menjadi syarat yang tidak disebutkan, syarat yang tidak disebutkan, dan dalam kaidahnya al ma'rufu urfan kal masyruti syarton, yang sudah diketahui secara uruf, secara adat, maka itu sama seperti syarat, seperti itu. Nah, kemudian sama bank dipinjamkan orang lain. Nah, tergantung nih pinjaman ini diputer ya. Kita pakai bahasa yang lebih luas dulu. Terus diputer sama bank. Oke, nanti diputer sama bank ini tergantung sama bank diinvestasikan, maka keuntungannya itu keuntungan investasi, atau dipinjamkan sama bank, dipinjamkan oleh orang dengan keuntungan yaitu riba itu tadi, dengan syarat keuntungan harus dikembalikan segini persen. Nah, kita sebagai peminjam dan sekarang bank itu tidak melakukan dengan yang pihak yang meminjam, dengan pihak yang pihak peminjam kepada bank itu dia tidak terlalu melihat apakah ini investasi atau bukan dan lain sebagainya, dan bank yang penting ini nanti dikembalikan dengan bunga segini persen. Maka akadnya sama bank itu pinjam berarti. Kalau investasi kan berarti bank kalau rugi ikut nanggung rugi. Kan seperti itu. Tapi ini kan bank enggak. Pokoknya pinjamnya segini ya baliknya segini. Nah, meskipun sebenarnya bank itu melakukan penelitian masalah dari kemampuan, dia melakukan penelitian kepada nasabah, kemampuan pembayarannya atau bisnisnya ini nanti seperti apa, mampu berkembang atau tidak dan lain sebagainya. Oleh karena itu masalah bank itu masih perdebatan antar ulama. Nah, masih perdebatan. Tapi kita berbicara masalah ini adalah pinjol. Nah, pinjol ini dia bukan bukan seperti bank yang ada orang naruh duit terus dia puterin. Dan buruknya pinjol ini dia tidak peduli dia yang minjem ini bisa bayar atau nggak bayar, apalagi yang ilegal. Yang ilegal mana minta slip gaji. Dia nggak minta slip gaji, berarti KTP. Kan dia tidak peduli ente punya sumber yang bisa untuk membayar atau enggak. Kan gitu, yang ilegal. Mungkin yang tidak ilegal masih minta slip gaji mungkin. Kan seperti itu. Itu kan sebagai jaminan. Dia sebagai peminjam harus tahu dong, ente bisa bayar apa enggak. Nah, itu tadi berkaitan juga dengan yang masalah identitas. Tentu dia minta identitas lah, nanti nagih ke siapa? Kan nggak mungkin, ya Allah ini siapa yang bayar, yang ngutang ini nggak bisa bayar. Maka butuh yang namanya identitas, butuh yang namanya slip gaji untuk dia supaya mengetahui ini tadi atau orang ini mampu enggak. Karena kan tadi kita sudah berbicara masalah hukum meminjami dan meminjam. Kita kan harus tahu ini ada sumber yang jelas buat bayar enggak. Jangan sampai kita mughafal, artinya kita lalai meminjami orang yang asal-asal minjem, ya habis itu nggak tahu kabur kemana. Nah, kan itu juga maslahat dia. Mungkin nanti kemudian yang ilegal itu akan menyalahgunakan menyalahgunakan identitas tersebut. Apalagi nanti aplikasinya itu ada minta izin masuk ke galeri, masuk ke kontak, masuk ke ini dan lain sebagainya. Akhirnya nanti bisa mengambil foto kita, bisa ini, habis itu dengan ancaman-ancaman yang sering terjadi. Seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan identitas tadi sekalian. Terus apa lagi tadi? Satu lagi tentang bagaimana sikapnya seorang yang meminjam, menyikapi untuk mintanya juga. Ketika dia belum ada uang untuk membayar sedangkan sudah jatuh tempo. Oke. Nah, sebelum kita berbicara masalah sikap ketika menghadapi orang yang belum bisa membayar, maka kita harus sebagai peminjam, sebagai orang yang meminjami, yang punya duit nih, yang mau meminjami, ketika ada orang yang meminjam, kita harus muntabih, kita harus cerdik, kita harus berpikir dengan baik.
akan masalah duit yang mau kita pinjamkan nih, ya kan? Oke, dan kita harus tahu keadaan ini. Ente mau bayar kapan? Oke, ente bayarnya gimana? Kepo banget ente. Loh, ana sebagai peminjam yang mau meminjami, ana perlu tahu ente bisa bayar ndak ente nanti mau minjem duit sama ana. Nanti nggak bisa bayar gimana? Lah kan ana butuh duit ini, duit ana ini. Ente mau mendolimi ana. Kalau mau minta bilang aja kan gitu. Nggak usah pakai acara pinjam seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang mau meminjami, kita harus hati-hati, bukan galak, ya sedikit kepo, sedikit ini. Ente mau minjem berapa? Untuk apa? Jangan-jangan buat judi, ya kan? Jangan-jangan buat apa? Buat ke klub misalnya. Iya. Jangan-jangan buat apa? Kan kita tadi ada hukumnya, meminjami kalau buat yang haram, meminjami kalau buat yang makruh. Kan seperti itu. Nah, kita harus tahu dong, ini duit mau dipakai buat apa nih? Wah, buat malmingan, Ustaz. Harus kepo kan berarti? Nah, harus kepo dulu. Oke, kita udah tahu. Oh, buat ini. Oke. Sekarang ente mau bayar kapan? Gitu. Wah, ente udah kayak pinjol ente. Gitu, nanya-nanya gitu kan. Nah, Ya udah nggak usah minjem ya. ya kan? Ya kan saya perlu tahu hak saya akan dipenuhi apa enggak, gitu kan, hak dong. Jadi jangan tersinggung. Ih, ini kepo banget, mau pinjem duit aja susah, gitu kan. Nah, ya susah. Nanti bisa jadi ente masalahnya bukan orang yang meminjam dengan tahu apa hukumnya mengundur, kan gitu. Sebab banyak orang yang tidak tahu apa hukumnya meminjam. Dan apa hukumnya tidak membayar ketika jatuh tempo, sedangkan dia bisa bayar dengan enaknya aja. Besok deh kan kayak gitu. Nah, besok membesok akhirnya sampai setahun kan gitu. Sampai capek kita yang nagih kan gitu. Nah, mau dituntut juga enggak ada bukti kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Berarti kita dari sisi yang meminjami, kita harus cerdik dari awal. Dan jangan malu-malu untuk bertanya. Dan ini harus dijadikan hal yang biasa, bahwasanya orang mau meminjam ditanyain sama orang yang mau meminjami, jangan tersinggung karena dia pengen tahu kepastian duitnya itu balik apa enggak. Gitu kan, jangan tersinggung. Nah, kalau dia tersinggung kasih jelas, lu anak ini butuh tahu ente ini nanti bisa bayar apa enggak, karena mungkin uang ini anak butuhkan untuk akhir bulan ini, anak ini awal bulan depan anak harus bayar kos, awal bulan depan anak harus bayar ini, awal bulan depan anak harus bayar ini. Gitu, dijelaskan aja seperti itu kan gitu. Waktu orang itu mau minjam, oke, berarti dia bisa menerima kekepoan kita kan gitu. Oh ya, kepoin teh ada alasannya juga kan gitu. Oke, dikasih tahu. Habis itu setelah orang itu tahu, oke, kita tahu bahwasanya dia punya kemampuan, dia ada masukan ini. Oke, setelah itu bisa kita pinjamin. Jangan asal minjam aja. Kecuali memang kita orang baik, atau memang uang ini kita tidak tahu mau dibutuhkan kapan, atau bukan uang ini ya kayak kelebihan lah gitu kan, kiriman orang tua kelebihan gitu kan, dipinjem-pinjemin aja. Nah, maka ketika kemudian kita pinjamkan seperti itu, kemudian dia tidak bisa membayar, yaitu tadi dia memang betul-betul tidak mampu atau cuman pura-pura aja. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwasanya dia betul-betul tidak mampu, maka uang itu butuh banget enggak sih? Kalau enggak butuh banget, sedekahkan aja, itu pahalanya besar gitu. Kalau misalnya kita enggak butuh banget, ala berapa sih, 100.000, bulan depan juga dikirimin lagi sama orang tua. Nah, tapi mungkin habis itu kita hati-hati, wah ini bahayanya anak ini kalau minjem duit nggak balik ini. Nah, masuk blacklist. Masuk list. Ya. Kemudian jadi seperti itu. Kalau misalnya tidak dibutuhkan, tapi kalau misalnya dibutuhkan, maka kita lihat ini benar-benar nggak bisa atau pura-pura. Kalau benar-benar nggak bisa, maka hukumnya wajib kita tunda. Kita bikin tempo baru. Kapan dia bisa membayar? Kita bantu dia kalau perlu, gimana supaya dia bisa bayar. Oh, ente enggak ada kerjaan, oh ente enggak ada ini, ente enggak ada ini. Gini deh seperti itu. Ente itu di situ ada kerjaan, di sini ada ini. Misalnya kita bantu. Gitu kan. Nah, jangan terus kita tindas, gitu kan. Nah, kalau misalnya karena haram kita untuk menagih ketika dia tidak benar-benar tidak mampu. Haram hukumnya kita menagih padahal dia betul-betul tidak mampu. Nah,
Bahkan mungkin dia butuh pinjaman lagi. Waduh, panjang. Kasih Susah. sedekah aja kalau kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia pura-pura, maka kalau orang-orang yang seperti itu, kalau kita mau lebih hati-hati, maka kita ada cara lain, yaitu meminjamkan dengan syarat ada jaminan. Nggak ada Mau gitu. minjam berapa? Mau menjaminkan apa? Ginjal. Oke. Aman. Jaminkan apa? Handphonenya. Jaminkan ijazahnya. Jaminkan, harus ada jaminan dong. Masalahnya ente ini orang nggak percaya, apalagi anak nggak kenal, gitu kan? Atau ente punya track record buruk nih dalam pinjam meminjam nih. Ente selalu telat untuk bayar. Wah, maka anak nggak bisa minjamin ente gitu aja, apalagi uangnya besar segini. Harus ada jaminan dong. Jaminannya apa? Yang mana jaminan itu memotivasi dia untuk membayar. Nah, maka kita pun ketika milih jaminan, ketika dia lobby jaminan juga jangan nanti dia kasih jaminan yang dia sebenarnya nggak butuh sama jaminan itu. Ujung-ujungnya nggak bayar juga, kan gitu, sama aja, kan seperti itu. Atau misalnya ada orang yang menjamin. Nah, maka ini cara-cara untuk apa? Cara-cara untuk mengamankan pinjaman, yaitu dengan jaminan barang atau jaminan orang. Ada orang yang menjamin kalau dia tidak bisa bayar akan dibayarkan sama orang ini. Nah, ada orang yang menjamin. Makanya biasanya apa? Makanya biasanya pinjol minta nomor orang yang bisa dihubungi ketika darurat. Nah, itu nanti yang kena teror ketika kita matikan HP, kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu apa maksudnya? Dia butuh orang yang bisa diteror. Artinya orang yang bisa menggantikan dia membayar ketika dia tidak mampu membayar. Seperti itu. Atau kalau misalnya yang ditakutkan dia tidak mengaku atas hutang tersebut, enggak pernah minjem. Loh, ente minjem kemarin? Enggak pernah, kapan? Lupa mungkin ente atau ngelindur mungkin ente. Nah, itu butuh saksi orang-orang kayak gini. Maka kita datangkan Jin. Kita datangkan saksi ketika minjem. Sini. Ini si fulan minjem nih ya segini. Nah, gitu. Kalau perlu tertulis. Kalau uangnya besar 100 juta tertulis pakai materai. Nah, walaupun nanti di pengadilan mungkin kurang berlaku dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu cukup. Oke. Atau nanti tulis status saja. Aduh, nggak bayar utang nih. Gitu aja. Aneh banget sih tapi. Dan masih banyak pertanyaan dari Sekarang dari yang Ahwat ya? Hah? Sekarang dari yang Ahwat ya? Iya, dari Ahwat. Oke. Tapi mungkin satu saran tadi ya, kalau mau minjemin orang, apakah kamu sudah nonton video teras dakwah yang ini ya? Ini jadi rekomendasi ya, biar orang minimal dia tahu apa dasar dari utang, mengutang dan menghutangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan Ustadz, mewakili dengan teman saya juga. Untuk pertanyaan pertama, tadi mungkin untuk yang orang yang meminjamin uang, tetapi dia sudah berusaha menagih orang yang dipinjaminya, akan tetapi udah jatuh tempo, dan pada saat itu juga yang meminjamin itu membutuhkan uangnya, gitu, sangat-sangat membutuhkan, dan dia tidak tidak memiliki cara, tidak mempunyai untuk membayar hal yang memang urgen juga untuk dirinya, gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Kemudian yang kedua, misalkan tadi kan apa yang disampaikan Ustaz terkait sedekah ya Ustaz. Sedekah, ada orang yang bersedekah memang tujuannya untuk ya memang karena Allah gitu. Tapi ada juga orang yang bersedekah karena dia tahu bahwasanya bersedekah itu bisa membukakan pintu rezeki. Seperti itu. Sehingga tadi yang Ustaz sampaikan, jika seseorang ini memang memiliki hutang gitu, memang memiliki hutang, tapi dia yakin bahwasanya dengan sedekahnya ini Allah akan membukakan pintu rezeki itu. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tadi? Yang pertama tadi apa Mbak? Sama-sama butuh. Oke. Kita sebagai yang meminjami butuh,
yang dipinjami tidak ada duit untuk Membayar. membayar. Nah, ini sebenarnya tadi harusnya apa? Kita hati-hati dari sejak awal ketika kita meminjami, ketika kita tahu bahwasanya uang ini akan kita butuhkan, maka kita butuh pengamanan terhadap uang yang akan kita pinjamkan ini. Pengamanan dari segi kemampuan meneliti kemampuan dia ataupun dari segi jaminan pembayaran tersebut. Kalau misalnya uang ini akan kita butuhkan. Oke. Kemudian gimana? Kemudian kita tahu bahwasanya dia tidak bisa bayar. Dan kita pun butuh. Ya kan? Dan kita pun butuh. Dia tidak bisa membayar dan kita pun butuh. Apa solusinya? Apakah kita memaksa dia? Lah dia mau dipaksa kayak apapun dia tetap tidak bisa bayar. Gitu kan? Nah, maka solusinya itu adalah ya kita terpaksa harus pinjam orang lain, kecuali kalau dia mau pinjam lagi. Tapi kan kalau dia pinjam lagi sebenarnya kasihan di dianya, karena jadinya gali lubang tutup lubang. Maka ya kita pinjam sama orang lain. Nah, pinjam sama orang lain, atau kalau misalnya punya jaminan, ya jaminan itu yang dipakai, kan seperti itu. Kalau misalnya dia tidak bisa membayar, maka apa? Maka kita wajib mengundur. Tidak boleh kita memaksa. Tidak boleh hatta kita memaksa untuk dia meminjam sama orang, juga tidak boleh. Orang yang ini aja, karena dia hukum meminjamnya jadi haram, karena dia yang ini aja nggak bisa minjem, nggak bisa bayar, apalagi pinjam lagi, kan kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi dia sebenarnya mau pinjam lagi juga sebenarnya hukumnya haram, karena ini dia harusnya apa? Harusnya bayar yang ini. Oke, maka solusinya ya terpaksa kita yang minjem sama orang, kan gitu. Terpaksa kita yang minjem sama orang, atau kita cari dari tempat lain. Kan seperti itu. Cari dari sumber lain selain dari sumber ini. Karena kita mau tagih tidak boleh. Karena dia memang misalnya memang apa tidak mampu. Jaminan tidak ada dan lain sebagainya. Maka terpaksa kita mau nyuruh dia pinjam lagi, ya dia sebenarnya yang ini aja tidak bisa bayar, apalagi kalau minjem lagi. Kan seperti itu. Ya terpaksa kita yang meminjam. Dan untuk pinjaman selanjutnya lebih berhati-hatilah lagi. Lebih berhati-hati lagi. Itu. Kemudian yang kedua tadi masalah sedekah. Oke, masalah sedekah. Masalah sedekah itu adalah perkara sunnah. Oke lah, sedekah itu betul, dia membuka pintu rezeki. Tetapi juga tidak boleh kemudian kita melakukan sedekah sedangkan kita ada kewajiban membayar. Nah, uang itu ya mau dibuka pintu rezekinya. Mau dibuka pintu rezekinya, uang itu dikumpulin buat bayar utang. Yang mau disedekahkan tuh kumpulin buat bayar utang, insya Allah dengan niat baik kita, sebagaimana yang di dalam hadis Rasulullah SAW, man ya'khud amwalan nas wa arada an yu'addiyahu, barang siapa yang meminjam harta orang lain atau meminjam uang orang lain dan dia mempunyai iktikad baik untuk membayarnya, ya, mempunyai iktikad baik untuk membayarnya, adahullah, maka Allah akan membantu dia untuk membayarnya. Berarti apa? Sama aja. Artinya di sini pintu rezekinya orang yang punya utang itu bukan dengan mensedekahkan uang yang mana dia mengharapkan dari uang itu bisa untuk bayar utang. Maka pintu rezeki dia dibukakan dengan apa? Dengan mengumpulkan uang itu supaya bisa bayar utang. Nah, seperti itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi. Nah, kemudian ada lagi tadi. Sudah 2 ya. Bisa? Oke, ada 2 lagi. 4, nambah lagi. Mas-masnya yang belakang tadi belum ya? Gus, memang banyak nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini masalah pinjam minjam di kalangan keluarga atau saudara. Apalagi misal kalau udah berkeluarga gitu. Misalkan kadang pas kita keluar gitu sama suami, terus kayak uangnya kurang, nah terus suami bilang pakai uang kamu dulu kayak gitu kan. Nah itu tuh hukumnya bagaimana? Terus kalau misal dalam keluarga, misal sama ayah, ibu atau adik atau kakak, nah itu bagaimana? Dan misalkan kalau kita mau nagih juga kan nggak enak gitu. Nah itu bagaimana? Taib. Masalah
Nah, jadi ini masalah enak nggak enak ini. Oke, untuk masalah suami tadi ya itu tadi sama sebenarnya. Apalagi kita sebagai istri sebenarnya tahu suami ini bisa bayar nggak nanti. Nah, atau memang sebagian suami ya agak kurang siap untuk menjadi suami, nah, sehingga dia bukannya sibuk memperkaya dirinya untuk supaya dapat membahagiakan keluarganya, malah mengeruk harta istrinya, kan repot ini. Nah, jalur istri. Jadi seperti itu. Ya kita sebagai istri yang pertama kita sebenarnya tahu kemampuan suami. Mestinya, enggak tahu lagi kalau dia agak tertutup gitu kan. Kalau dia agak tertutup ini lain lagi ceritanya, sama istrinya aja tertutup, apalagi masalah keuangannya. Gitu kan. Nah, tentu itu tadi hukumnya boleh-boleh aja. Dari segi suaminya boleh-boleh aja kalau misalnya dia ada kemampuan untuk membayar dan dia tahu sumber untuk membayarnya. Uangnya ketinggalan di rumah, uangnya kurang, uangnya ini. Nah, dari segi istrinya ya sebenarnya dia mempunyai kebebasan sebenarnya si istri ini untuk mau minjamin atau enggak. Tapi kan ini udah makan nih kita, masa nggak dibayar kan gitu. Nah, mau nggak mau kan keluar juga nih duit kan gitu. Nah, jadi ketika dipinjam ya silahkan sebenarnya istri boleh menolak ketika itu adalah harta dia. Karena harta istri bukan harta suami. Dan tidak semua harta suami itu harta istri. Camkan itu. Tidak semua. Nah, kalau suami udah ngasih haknya istri ya sudah, sisanya punya suami, tidak boleh diutik-utik. Ya. Nah, saya mendukung suami-suami pokoknya. Apa itu istri-istri? Oke. Jadi seperti itu. Nah, kita pun juga perlu hikmah juga bermuamalah dengan keluarga gitu kan. Nah, kalau misalnya orang tua, nah ini kalau orang tua lain lagi ini kalau orang tua itu kalau misalnya dia adalah orang tua dan dia sudah tidak bekerja atau orang tua itu adalah dan kita adalah salah satu penanggung nafkahnya. Karena yang menanggung nafkah orang tua itu semua anaknya. Ketika orang tua itu sudah tidak bekerja dan anak-anaknya sudah pada umur bekerja, maka itu sebenarnya bukan dipinjami, itu dinafkahi orang tua itu, bukan sekedar dipinjami. Nah, tapi dinafkahi. Cuman kan nanti antar anak itu kan ada kesepakatan masing-masing urunan berapa untuk menafkahi orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada yang ketemu orang tua yang boros. Nah, ini orang tuanya ini mau ke villa, minta duit terus gitu kan. Ya, ada orang tua juga yang mungkin kurang hikmah dalam bermuamalah dengan uang anaknya. Minta terus padahal apa? Padahal tidak diperlukan. Maka apabila orang tua itu meminta lebih dari yang harus diberikan kepada orang tua sebagai nafkah, maka kita pun tidak harus memenuhi ketika itu. Tidak harus memenuhi meskipun sebaiknya kalau kita mengharapkan keberkahan dari orang tua, kita memberikan. Karena orang tua pun tidak pernah hitung-hitungan kan sama kita, gitu kan. Selama mereka tidak pernah hitung-hitungan, kenapa sih kita harus hitung-hitungan gitu. Tapi kalau mau ngomong dari segi hukum seperti tadi, dari hukum ansits ya, tanpa ada nasihat-nasihat atau hikmah-hikmah. Nah, tapi orang tua tidak layak apabila kita pinjami duit meskipun ya dia orang tua ini sebenarnya malu mau minta. Dan kita dulu waktu kecil kan tidak pernah malu kalau minta sama orang tua, gitu kan. Nah, tapi orang tua ngelihat anak itu malu mau minta, bahasanya pinjem, sebenarnya mau minta, gitu kan. Bahasanya pinjem, nanti ibu atau bapak kalau sudah punya uang tak ganti. Kalau sudah punya uang, akan kerja aja sudah enggak, gitu kan. Mau uang dari mana, kan gitu. Uangnya kan dari kita, kan gitu. Jadi itu sebenarnya mau minta tapi malu. Nah, maka sebenarnya kalau bisa kita ya jangan sampai orang tua itu minta, jangan sampai orang tua itu minta sudah kita kasih, gitu kan. Nah, mungkin ada sebagian orang tua yang kurang hikmah dan boros dan hedon dan lain sebagainya. Dan mengeruk uang istri ya, ketika itu kita sebenarnya punya hak untuk tidak memberikan ketika yang wajib sudah kita berikan. Seperti itu untuk orang tua. Demikian juga adapun selain orang tua, saudara dan lain sebagainya, maka itu kita tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi. Sehingga
Ya, itu sama aja kita muamalahnya sama orang lain. Sama aja muamalahnya sama orang lain. Oke. Seperti itu. Oh iya. Cukup ya? Adik kecil misalnya masih TK, minjem uang dong 5.000 buat beli es krim. Nanti digantiin kalau dapat gaji, kan aneh banget ya. Oke, yang Ikhwan kali tadi ya mau bertanya, mas-masnya. Bismillah. Ustadz izin tanya, tadi kan ada jaminan. Misalkan pinjam 1 miliar. Ini tingkat perusahaan gitulah. Terus jaminannya Alphard 500 juta. Nah, ternyata ketika berbisnis mengalami kebangkrutan, jadinya jaminan itu diambil. Apakah ketika jaminannya diambil lalu kita tidak bisa membayar utang, kan nantinya sisa 500 juta itu. Lah ternyata besoknya kiamat. Apakah itu akan menjadi beban di akhirat nanti? Terus ada pertanyaan satu lagi, ini lumayan ganjel. Negara kita mempunyai utang yang sangat banyak. Agak nyantel ya. Apakah nantinya beban dari utang negara ini akan dibagi seluruh warga Indonesia ketika di akhirat nanti? Iya. Apalagi besoknya kiamat. Nah, ini kita nggak tahu nih. Ada panitia kiamat di sini ya? Enggak. Ternyata di sini ada bursa pinjaman Jogja ya. Minjam 1 miliar luar biasa loh ya. Gimana Ustaz? Taib. Menarik, besoknya kiamat. Ya. Apakah akan menjadi tanggungan? Iya, akan menjadi tanggungan. Akan menjadi tanggungan. Bahkan orang mati pun juga dia akan menjadi tanggungan tanggungan bukan hanya bukan tanggungan keluarganya. Utang itu tidak menjadi tanggungan keluarganya, ya, tapi itu hutang itu harus dibayar melalui warisannya. Dari harta warisan itu tidak boleh disentuh sebelum hutang lunas. Harta warisan tidak boleh disentuh sebelum utang-utang itu lunas. Nah, beratnya utang atau bahayanya utang yang tidak terbayarkan itu bahkan sampai Rasulullah SAW itu tidak mau mensolati orang yang mati dan masih punya hutang. Rasulullah SAW setiap mau mensolati seorang sahabat yang meninggal, pertanyaannya Rasulullah SAW satu, hal alaihi dain, dia punya utang enggak? Kalau misalnya iya dia punya utang, maka Rasulullah akan mengatakan shollu ala sahibikum, kalian sholatin dia. Rasulullah apa? Seakan-akan Rasulullah tidak mau memberi syafaat kepada orang yang, ya kan, artinya dia berhutang sampai mati dia tidak membayar, maka dia ada taksir, ada kekurangan. Nah, maka oleh karena itu sebagian sahabat yang merasa kasihan maka langsung saya yang nanggung Rasulullah, saya yang nanggung Rasulullah, saya yang nanggung Rasulullah. Maka disunnahkan ketika ada orang yang mati ada satu orang yang menanggung semua dari anaknya atau apapun, supaya apa? Supaya ini nanti karena apa? Nafsul mukmin, jiwa seorang mukmin itu apa? Marhunun, itu apa? Akan terperangkap, artinya tidak bisa naik rohnya itu selama hutang itu apa? Belum dibayar. Oleh karena itu supaya apa? Supaya rohnya itu tidak terperangkap, ya kan? Maka sebaiknya salah satu ahli waris itu mengalihkan semua hutang, siapa namanya? Semua hutang si mayit ini kepada dirinya. Supaya apa? Meskipun nanti dibayarnya dari warisan, nanti tinggal kesepakatan sama ini. Oke. Nah, itu untuk menyelamatkan apa supaya nanti ketika dimakamkan dan apa sebagainya, rohnya itu sudah tenang. Rohnya itu sudah tenang. Maka dianjurkan ada satu yang langsung menanggung, dalam artian semua hutangnya datang ke saya yang akan membayar. Nah, nanti mau diganti dari dalam artian itu nanti
berupa pinjaman dari akan diganti dari uang warisan atau tidak, itu nanti tergantung kesepakatan seperti itu. Jadi apakah nanti akan diminta di akhirat? Nah, ini menarik karena ini berkaitan dengan hak manusia. Allah itu akan kita masih mempunyai kemungkinan untuk dimaafkan dosa-dosa kita itu, artinya dosa-dosa yang kita lakukan itu atau kedoliman yang kita lakukan itu masih mungkin untuk dimaafkan oleh Allah selama tidak berhubungan dengan orang lain. Ketika dosa itu berhubungan dengan orang lain, maka Allah tidak akan memaafkan kecuali orang yang dizalimi itu sudah memaafkan. Kecuali orang yang dizalimi itu sudah memaafkan. Maka ketika tadi ada masalah hutang, ya nanti tinggal utangnya dibayar di akhirat. Kebaikan yang berhutang ini akan diberikan kepada yang dihutangi dan lain sebagainya. Maka nanti ada pembayaran utang di akhirat itu, pembayaran hutang betulan atau hutang kedoliman, Jadi nanti ada pembayaran hutang di sana untuk kedoliman. Karena itu Allah tidak mengampuni selama orang itu tidak minta maaf, tidak minta halal dari orang lain yang didolimi. Seperti itu. Cukup itu, Ustaz. Apalagi tadi? Itu soalnya 500 juta. Oh, yang ini masalah kiamat. Oh iya, itu masih kehitung, 500 jutanya masih kehitung. 500 jutanya masih ditagih, harus lunas. Oke. Kalau yang pemerintah gimana sih? Apa? Utang yang pemerintah. Yang pemerintah tidak ada urusan sama rakyat. Pemerintah itu urusannya sama pemerintah, yaitu yang Yang mengangkat ketika itu, yang mengangkat. Berarti kita nih ikut nanggung ya? Oh, enggak ikut nanggung. Enggak ikut nanggung. Kita tidak ikut menanggung. Kita tidak ada urusan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dari bentuk apapun, kedoliman ataupun bukan kedoliman, kebijakan ataupun bukan kebijakan, dari segi dosa dan tidak dosanya kita tidak menanggung selama kita mempunyai kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar dan kita sudah menyampaikannya. Tentu setiap orang punya kadarnya sendiri-sendiri dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita ini maka ya kita tidak bisa didengarkan, ya mau gimana lagi, itu sudah urusannya sana sudah. Tapi apakah kita ikut menanggung utang dan lain sebagainya? Tidak ada urusan sama rakyat, yang akad siapa, yang nanggung siapa, dan seperti itu. Oke. Utang janji gimana? Oke. Lanjut deh, silakan Bu. Di belakang dulu ya. Yang belakang dulu. Yang belakang. Mau nanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz mau tanya, ada orang kan ada orang yang memiliki pinjaman di pinjol atau bank konvensional. Nah, dia itu ingin melunasi. Nah, dia itu melunasinya itu mau minjem uang kita, misal. Nah, kita bolehkah kita meminjamkan untuk melunasi hutang yang ada ribanya di bank konvensional atau di pinjol? Kalaupun kita boleh meminjamkannya, kita meminjamkannya semua hutang yang dia punya beserta bunga-bunganya ataukah hanya DPP hutang pokok yang dia pinjam. Terus untuk yang kedua dari sisi si peminjam itu apakah dia harus membayarkan semua hutangnya dengan bunganya juga ataukah hanya hanya pokoknya saja. Sedangkan kalau misalkan di pinjol atau di bank konvensional kan pasti kita nggak bisa nego, kita mau bayarnya DPP-nya aja gitu, hutang yang pokoknya saja gitu kan nggak bisa. Itu bagaimana hukumnya ketika kita si peminjam itu bayar beserta bunga-bunganya? Apakah hukumnya seperti apa gitu, Ustaz? Jazakallahu khair. Tayyib. Itu yang mau bayar hutang di bank konvensional atau yang lain pokoknya hutang riba. Kalau hutangnya sama bank kan kita tidak bisa lolos ya. Kita tidak bisa lolos. Maka apakah kita boleh meminjamkan? Kita lihat apakah dia meminjam untuk melepaskan diri dari riba kemudian tidak mengulangi, atau itu dia memang ya cuman pengen bayar utang aja. Paham nggak?
Kalau cuman pengen bayar utang aja kemudian dia mau mengulangi, artinya dia memang tidak ada kepedulian untuk melepaskan diri dari riba, maka itu termasuk membantu di dalam kemaksiatan. Maka jangan dibantu, jangan dipinjemin. Ya, itu kalau misalnya. Tapi kalau misalnya dia sudah kapok, sudah pengen mengeluarkan diri dari riba, maka dia butuh bantuan untuk keluar dari situ. Dia butuh bantuan untuk untuk keluar dari situ, maka kita boleh pinjamin. Dan seperti yang antum bilang tadi, bahwasanya ya tidak mungkin kita bayar cuman utang pokoknya aja, mau tidak mau juga utang itunya juga harus dibayar, ya mau tidak mau memang harus dibayar, seperti itu. Kalau enggak ya terus dikejar gitu. Kecuali kalau misalnya hutangnya perorangan yang dia tidak mempunyai sistem hukum yang bisa mengejar, maka bayar pokoknya aja, seperti itu. Baik, sudah terjawab. Ada lagi yang mau bertanya? Satu, oke, silakan. Masih di belakang, dikuasai orang belakang. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Pernah mengetahui seseorang yang terbiasa berkurban, namun suatu ketika tuh tidak punya uang untuk berkurban. Nah, uang untuk berkurbannya itu ngutang dulu. Nah, itu hukumnya seperti apa? Hutang untuk berkurban, oke. PT. Baik. Mau kurban tapi hutang. Ada juga mau haji tapi hutang. Sama aja semuanya. Artinya mau melakukan ibadah yang berbentuk yang membutuhkan duit tapi melalui jalan hutang. Baik. Tentu hukumnya tidak apa-apa dengan syarat itu tadi. Dia mempunyai yang pertama, kurban itu dia sunnah. Artinya kalau tidak punya ya tidak usah memaksakan, itu kan, sembelih ayam aja, kan gitu. Kalau tidak punya tidak usah memaksakan sampai hutang-hutang misalnya. Tapi apa hukumnya kalau misalnya mau berhutang untuk haji ataupun untuk kurban? Boleh-boleh aja dengan syarat tadi. Ada sumber yang jelas, yang pasti, yang dari situ dia akan membayar hutangnya. Boleh dalam keadaan seperti itu. Bahkan bagi orang yang mempunyai harta yang sumbernya semuanya dari harta haram, semuanya harta haram. Misalnya orang judi atau orang yang punya tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya, kemudian dia mau bertaubat, kemudian dia mau melakukan ibadah, maka ketika itu disarankan bagi dia untuk ibadah yang membutuhkan uang itu tadi dibayar dengan jangan menggunakan uang haramnya supaya supaya keterima ibadahnya, tapi pinjam uang dulu ya untuk kemudian melakukan ibadah tersebut, mau haji ataupun kurban itu tadi. Kemudian nanti utangnya itu dibayar melalui sumber yang halal. Utangnya itu nanti dibayar melalui sumber yang halal. Nah, tentunya sumber yang halalnya juga sudah harus jelas, gitu kan? Jangan belum punya sumber. Nah, kalau belum punya sumber enggak usah seperti itu. Karena juga haji itu hanya wajib bagi yang mampu, juga hanya wajib bagi yang mampu, dan wajib bagi yang kurban juga sunnah bagi yang mampu juga. Kurban itu sunnah bagi yang mampu. Yang tidak mampu itu sunnah aja tidak dapat ya. Maksudnya artinya tidak disunnahkan. Walaupun kalau makso ya, kalau misalnya memaksakan diri ya dapat juga pahalanya. Itu kalau kurban. Nah, tapi kalau pakai harta haram tidak ada pahalanya harta haram itu. Kurban dia mau sedekahnya kayak apa, mau hajinya berapa kali. Tapi kalau pakai harta haram sama aja kayak mencuci najis pakai air kencing namanya. Seperti itu, paham ya? Jadi tidak ada gunanya. Bersihkan dulu hartanya atau pinjam uang yang halal, pinjam uang kemudian nanti dibayar dari sumber yang halal, seperti itu. Oke. Bagaimana? Sudah terjawab? Oke, lanjut. Ada lagi? Tadi masih ada 2 lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, misalnya berhutang nih, nah tiba-tiba orangnya tuh menghilang, orang yang meminjami uang,
orang yang meminjami uang itu misalnya pindah atau kemana gitu, tapi kita punya niat untuk membayar tapi nggak ada tempat. Nah niat kalau seandainya kita berniat untuk misalnya kita sedekah nih ke masjid, tapi niatnya itu untuk membayar hutang ke dia, itu bisa Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ada kasus posisinya orang yang minjam uang ini bekerja, nah tiba-tiba dia butuh uang untuk menunjang pekerjaannya ini, jadi dikasihlah sama orang yang meminjami uang nih. Nah beberapa saat kemudian tiba-tiba dia keluar dari pekerjaannya ini dan dia bekerja di admin judi, Ustaz. Slot menguntungkan. Ya, dan posisinya kena admin judi pasti gajinya besar kan Ustadz. Nah karena gajinya besar, dia langsung mau membayarkan uangnya ini. Nah bagaimana posisi kita kalau seandainya uang kita yang mau dibayari sama hasil dari uang judi itu Ustadz? Kalau seandainya kita bilang ikhlasin kan lumayan juga gitu. Gimana Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang pertama apa tadi? Mau bayar utang tapi orangnya hilang. Mau bayar utang tapi orangnya hilang. Tentu kita harus berusaha untuk mencari, karena itu adalah hak dia. Nah, yang mana nanti selama dia belum menghalalkan, kita pun tidak tahu. Selama dia belum menghalalkan, maka itu masih menjadi tanggungan kita. Maka kita harus berusaha untuk mencari informasi tentang orang itu. Kalaupun tidak dapat juga, maka apa caranya? Caranya itu hutang itu bisa disedekahkan, ya. Hutang itu bisa disedekahkan. Tentu kalau kita tahu ahli warisnya dan lain sebagainya, kita bisa memberikan kepada mereka ya. Kalau misalnya kita tahu ahli warisnya, keluarganya dan apa sebagainya, bisa dititipkan kepada mereka. Oke. Tapi kalau memang informasinya hilang sama sekali, tidak bisa ditemukan, tidak tahu tinggal di mana, keluarganya di mana dan apa. Tentu kita selain mencari dia, mencari keluarganya juga, karena keluarga itu tempat kembalinya seseorang, kan seperti itu. Dan biasanya infonya ada di keluarga gitu. Kalaupun dia mati, keluarga itu juga ahli warisnya yang akan mewarisi hutang tersebut secara kepemilikan, kan seperti itu. Thayyib. Kalaupun tidak dapat juga, maka bisa disedekahkan. Kemudian kita perlu memperbanyak istighfar untuk dia. Jadi kita memintakan ampun untuk dia dan berdoa kepada Allah, semoga Allah menggerakkan hatinya untuk menghalalkan hutangnya. Supaya Allah menggerakkan hatinya untuk menghalalkan hutangnya atau mempertemukan. Kalau misalnya sudah disedekahkan, kok ketemu orangnya, tetap harus dibayar. Kalau sudah disedekahkan, kok ketemu orangnya, tetap harus dibayar. Itu kan tadi sedekah itu hanya usaha untuk apa? Pembersihan, ya kan? Dan itu pun kita juga tetap belum bisa selamat dari keadaan tersebut sampai orang itu benar-benar menghalalkan. Oleh karena itu dianjurkan untuk selalu mendoakan atau memintakan ampun untuk untuk orang-orang yang kita punya salah ataupun kita punya zalim dan lain sebagainya, itu agar selalu didoakan kalau kita sudah tidak mampu lagi meminta maaf dan atau meminta halal dari apa yang telah kita zalimi tersebut. Nah, kemudian satu lagi tadi apa? Yang punya utang tuh jadi bos admin judi, Zeus dan kawan-kawannya. Kalau misalnya kita tidak tahu apakah yang dibayarkan ini dari hasil judi atau bukan, kita tidak tahu nih. Kita tidak tahu ini dari hasil judi, mungkin dari hasil pekerjaan lain, dia punya pekerjaan lain yang halal, atau ada orang lain bayar utang ke dia, ya kan? Nah, selama kita tidak tahu bahwasanya benar-benar uang itu adalah uang yang diterima dari judi, uang yang dikasihkan ke kita itu betul-betul itu adalah uang yang diterima dari judi, kalau kita tidak tahu, maka kita boleh menerimanya.
Selama kita tidak tahu bahwasanya benar-benar uang itu adalah uang dari judi. Ada kemungkinan, iya ada kemungkinan. Kemungkinan besar, iya kemungkinan besar. Tapi ada kemungkinan juga bukan. Maka kita boleh menerima. Maka kita boleh menerima. Nah, tapi kalau kita tahu bahwasanya itu benar-benar uang itulah yang hasil judi, ya, uang itulah yang hasil judi. Misalnya kita langsung ngelihat dia habis terima gajian di tempat judi dan lain sebagainya, langsung dikasihkan ke kita. Oh, kan ini jelas nih alurnya ini. Maka ketika itu tidak boleh dan minta dia untuk membayar dari uang yang halal. Minta dia untuk membayar dari uang yang halal. Nah, jadi tidak usah dicari tahu ini dari mana nih uangnya. Nah, jadinya repot nanti. Seperti itu. Ya. Oke. Baik Mbak, sudah terjawab? Oke, baik. Ada lagi? Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya mau nanya, ini suatu case usaha ya Pak Ustadz. Jadi ada sebuah usaha dan kita di bagian manajemen, kita tahu usahanya. Terus sang pemilik ini ingin kita ikut serta dalam bisnisnya untuk minta bantuan gitu Pak Ustadz. Jadi karena pay letter Traveloka-nya di usahanya itu udah limit, jadi dia mau minjem gitu, punya manajemennya yang tinggi. Habis itu kita pinjemin, udah banyak nih limitnya. Habis itu nggak kebayar, terus kan Traveloka-nya nih nagihnya ke orang tersebut. Nah setelah itu perusahaannya lagi turun. Jadi nggak ada kemampuan untuk bayar. Habis itu kita tahu perusahaan nggak bisa bayar nih Pak Ustadz. Nah, apakah baiknya kita pakai uang kita sendiri untuk menuhin atau nunggu perusahaan itu punya penghasilan? Terus kalau misalnya perusahaan punya penghasilan itu bayarnya cicil gitu. Padahal kita emang kayak lagi butuh uangnya. Terus ada opsi juga perusahaan mau pinjam dana kayak dari bank, kan bank konven nih, pasti kan riba. Nah, apakah kita boleh terima hasil pinjaman perusahaannya yang riba itu atau kita nunggu usahanya itu? Tapi kita nunggu usahanya juga kayak nggak bakal mungkin nih ke cicil pay letternya. Nah, hukumnya gimana? Terus baiknya solusinya gimana? Ini case suatu usaha sih. Terima kasih. Taib. Tadi pertanyaan yang pertama apa tadi? Pertanyaan yang pertama. Masalah kita ngasih pinjaman ke perusahaan gitu. Ngasih pinjaman untuk bayar pay letter itu tadi atau bayaran hutang yang ada bunganya. Iya, maksudnya kita ngasih kayak pay letter kita untuk dikasih pinjam sama perusahaan gitu. Pastinya kan nggak boleh nih Pak Ustadz. Cuma karena kita kasihan gitu kan, karena kan perusahaan juga kayak lagi butuh kayak penerbangan kemana untuk marketingnya. Jadi kan kita pinjemin nih pay letter kita, tapi ternyata udah limit, nggak kebayar kayak gitu kan. Kita tahu juga itu nggak boleh kan Pak Ustadz gitu. Nah, tidak boleh dibantu. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, hukumnya berarti benar-benar tidak boleh. Iya. Kalau misalnya membantu untuk, jadi sebenarnya pay letter ini dia pinjaman berriba. Pay letter kan kayak Traveloka pasti riba kan Pak Ustadz? Karena jadi pay letter itu nanti dibayarkan dulu. Dia dibayarkan dulu, kemudian nanti kita bayarnya nyicil sama pay letter. Iya, bayarnya cicil. Bayarnya licir sama pay letter. Jadi berarti di sini pay letter itu minjemin duit kan? Iya, minjemin duit. Dan nanti dia ada bunganya. Iya, ada bunganya. Ada bunganya. Kalau berarti tidak boleh di sini. Tidak boleh. Tidak boleh untuk dipinjami. Jadi perbuatan-perbuatan yang melanggar itu jangan dikasihani. Nah, seperti itu. Jangan dikasihani. Nah, karena itu sebenarnya untuk beli tiket dan lain sebagainya kan. Artinya kita juga kalau seperti itu butuh duit lebih, butuh modal lebih ya, butuh investor lebih, bukan dengan
meminjam, tapi dengan menambah investor. Nah, tidak mau nambah investor, nanti pembagian ininya tambah kecil, tambah apa? Pembagian untungnya kan tambah kecil. Nah, akhirnya cari yang kira-kira apa? Tidak mengecilkan untung, tapi bisa dapat. Ya itu tadi wasilahnya jadi ke sana. Jadi dia mau untung banyak, tapi tidak mau apa? Ndak mau dan ndak mau rugi, tapi ujung-ujungnya rugi juga kan, ujung-ujungnya rugi juga, dan ujung-ujungnya mungkin kalau nambah investor maka mungkin dia tidak terjerumus dalam hal itu, kan seperti itu. Maka tidak boleh dibantu, tidak boleh dibantu karena itu adalah perbuatan riba dan membantu dalam maksiat itu tidak boleh. Itu pertanyaan pertama untuk masalah membantunya. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua itu apakah kita bisa bayar nih Pak? Bayarin utangnya itu? Enggak usah dibayarkan. Enggak boleh? Enggak boleh. Berarti solusinya tidak baik berarti itu? Kalau misalnya, ini kan masalahnya ini perusahaan terus dia bukan ingin keluar dari riba. Ya kan? Iya. Perusahaannya kan bukan mau keluar dari riba. Iya. Cuman mau membantu kemudian dia akan terus melakukan hal tersebut. Berarti sama aja. Berarti kan dia harus diberikan efek jera sebenarnya. Walaupun ya kita sebagai karyawan di situ ya kena imbasnya kan gitu. Kena imbasnya. Ya seperti itu. Ya kita sebagai karyawan mungkin bisa memberikan solusi yang lain. Nah, memberikan solusi yang lain atau dengan ya itu tadi dengan investor atau dengan hal-hal yang lain yang halal seperti itu. Jadi tidak bisa. Kecuali kalau misalnya ke bank nanti urusannya sama bank itu masih ada khilaf kalau sama bank. Karena berhubungan dengan bisnis sebenarnya untuk bank. Tapi kalau misalnya sama pay letter yang dia bukan bukan pihak ketiga seperti bank, maka tidak bisa. Seperti itu. Jadi solusinya ya berarti menunggu penjualannya, menunggu bisnisnya naik, ditingkatkan penjualannya dan lain sebagainya. Terus ketika bank itu misalnya tadi yang ketiga bayar perusahaannya misalnya mau membayar kita. Perusahaan itu kan uangnya campur. Iya, uangnya bukan artinya uangnya campur, uang dari kalau misalnya perusahaan itu pun ada hasil uang ribanya, ya kan, tapi kan tidak semuanya, ada penjualan-penjualan yang halalnya dan kita tidak tahu kita dibayar dari uang yang mana, maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah. Berarti menunggu penjualan, tidak dianjurkan memakai kayak bank pakai uang pinjaman lagi, itu tidak boleh ya? Iya, sebaiknya tidak seperti itu. Jangan seperti itu. Ya. Baik, sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Yaitu perusahaannya agak toksik ya. Nah, jadi resign. Oke, mungkin tadi sudah banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan dan semoga buat teman-teman yang masih bingung silahkan bisa lihat reka ulangnya di YouTube ya, karena kita streaming. Dan kalau mau minjemin orang suruh lihat dulu video Teras Dakwah, minimal dia paham ini buat kebutuhan apa, hukumnya gimana, dan cara bayarnya piye. Recommended banget ya. Iya, recommended banget sumpah ini buat dikasih dan di-share ke ahli hutang. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu sudah menunjukkannya berapa, Mas Muaz? Jam 9:08. Jam 9:08. Sudah melewati batas sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Masya Allah semangat teman-teman semua. Mungkin sebelum kajian pada malam hari ini ditutup, Ustadz ada sedikit doa untuk kita semua agar bisa terjauhi diri dari riba atau nasihat-nasihat Ustadz. Monggo bisa disampaikan biar rezekinya full terus. Nggak ngutang ya. Kiamat. Yang jelas itu kita berusaha untuk meminimalisir sebisa mungkin pinjaman-pinjaman yang tidak kita butuhkan. Selama kita bisa untuk tidak meminjam, karena hukum pinjam meminjam ini sangat dekat dengan kedoliman, ya kan? Kedoliman bisa terjadi dari peminjam ataupun dari yang meminjami, dan dosanya tidak main-main. Ya, dosanya tidak main-main, maka
usahakan untuk dihindari. Kalau mau mendapatkan keuntungan, maka sebaiknya apa? Menggunakan akad selain pinjam meminjam. Untung ya untung bareng-bareng, rugi ya rugi bareng-bareng. Menggunakan kalau misalnya untuk membeli barang, kita bisa menggunakan akad murabahah. Ada teman pengen beli barang, oke, kita juga mau untung. Oh, ente pengen beli barang, kita juga mau untung. Boleh tak beliin dulu ya, ana yang beli, nanti ente beli dari ana. Misalnya berapa nih harganya? Harganya 10 juta. Oke, saya beli dengan 10 juta, saya jual lagi ke kamu dengan harga 11 juta. Boleh seperti itu. Nah, boleh. Karena ini kan jual beli akadnya. Misalnya nih ada teman, antum misalnya mau beli handphone atau mau beli laptop di sini, terus enggak punya uang. Oh ya, mau pinjem, enggak usah pinjem. Tak beliin. Maksudnya tak beliin artinya saya beli dulu karena anak nggak mau dipinjem aja, anak juga mau dapat untung. Ente duit banyak jangan pelit karena tadi kan ente cuman maunya eman kan sama duit kan. Kalau langsung keluar sekali, nah, daripada di eman-eman mending anak juga dapat 1 juta kan nggak apa-apa. Maka anak belikan dulu itu 10 juta itu anak bisa kasih cash trade 10 juta. Saya terima ini HP-nya, ya kan? Sekarang anak jual sama ente dengan harga 11 juta, nyicil 11 bulan. Nah, oh itu enggak apa-apa. Sejuta. Nah itu tidak apa-apa, itu namanya akad murabahah. Itu namanya akad murabahah. Nah, seperti itu bisa. Jadi sebenarnya ada jalan-jalan keluar yang halal. Tapi karena kita sudah terbiasa atau termindset untuk menggunakan cara-cara yang haram, maka seakan-akan kita tidak tahu solusi yang halalnya seperti apa. Kita tidak tahu solusi yang halalnya seperti apa. Sehingga kita selalu seakan-akan itu satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain. Padahal banyak ada jalan yang lain, cuman kita tidak mau bertanya dan tidak mau belajar. Seperti itu. Nah, kira-kira itu. Oke. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihatnya. Gimana Mas Muad? Oke, kita informasikan buat teman-teman yang mau berkurban bisa kurban ke Teras Dakwah.